Lagu yang punya nilai kesantunan, punya nilai ketuntunan. Kalau kesantunan, tuntunan tidak ada dalam sebuah lagu, itu berarti kita gagal membuat lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to our channel Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat. Dan tentunya kali ini dalam edisi Malapa Mautalamak Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Dan kali ini Kak Ros sudah bersama dengan salah seorang seniman Sumatera Barat. Beliau adalah pencipta lagu hitsnya Sumatera Barat. Siapa lagi kalau bukan Bapak Sekri Budiman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Om. Pagi. Apa kabar nih Om? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya Om. Sehat. Tadi kita lagunya itu judulnya kalau nggak salah itu Balam Pamutih Tali. Balam Pamutih Tali. Nah kalau boleh tahu nih Om, lagu itu kan hits banget ini dari tahun berapa tuh Om? Launchingnya? 2018. 2018. Lupa sih. 2016 sampai sekarang itu masih tetap hits di mana-mana, masih terdengar gitu lagu Balam Pamutih Tali. Itu kalau nggak salah itu penyanyi pertamanya siapa? Penyanyi pertama namanya almarhum Bobby Arlan. Almarhum Bobby Arlan ya. Ya. Oke. Dan kalau kita boleh tahu nih Om, itu lagu ceritanya memang luar biasa, dalam banget, menyentuh banget Om. Itu Om sendiri membuat lagu Balam Pamutih Tali itu inspirasinya dari mana Om? Sebetulnya ceritanya biasa-biasa saja, tapi merangkai kata-kata menjadi kata-kata yang sifatnya berlebihan gitu. Setelah bahasanya apa tuh ya, saya lupa itu. Jadi rangkaian itu seolah kejadiannya wah betul, padahal tidak demikian sebetulnya. Kadang-kadang inspirasi timbulnya dari pengalaman jiwa, kadang-kadang dari orang menceritakan kepada kita. Jadi inspirasi itu datangnya ada dari aktif, pasif, negatif, capability, ada 3. Yang kebetulan ini memang ceritanya tentang kita sendiri, jadi aktif ya. Jadi kita mudah mengeksplorasinya keluar, mudah menulisnya itu. Oh jadi begitu ya Om, lagu yang tadi itu merupakan kisah pengalaman pribadinya Om sendiri. Nah sejauh ini Om sebanyak itu lagu, udah berapa ya Om yang keluar itu lagunya? Saya tidak pernah menghitung lagu. Kata orang ada yang 100, ada yang lebih. Tapi yang penting kita tidak kuantitas tapi kualitas. Oke. Saya tidak mau mengingat. Kalau saya mengingat, berarti saya udah puas. Oke. Tapi memang udah banyak banget itu Om, udah hampir ribuan kali ya. Saya nggak mau ingat berapa jumlah, nanti saya cepat puas. Saya takut sampai di kalimat kepuasan. Saya nggak mau. Oke. Om Budi sendiri itu menciptakan lagu itu mulai dari tahun berapa itu Om? Ketika saya kelas 2 SD tahun 74, 73-74 saya kelas 2 SD. Itu sudah mulai membuat lagu. Sudah mulai kelas 2 SD? Ketika itu lagu pertama saya itu judulnya Desaku. Jadi lebih dari separuh kawan-kawan satu kelas tuh hafal lagunya. Hafal menyanyikan lagu yang saya ciptakan yang Desaku. Itu lagu Desaku itu digarap nggak Om? Diproduksi nggak lagu? Enggak. Itu kan hanya lagu masa kecil ya. Jadi kualitasnya tentu enggak seperti yang sekarang berbeda ya. Ya kualitasnya ya kelas kanak-kanak lah gitu. Kenapa nggak asik dinyanyikan oleh kawan-kawan satu kenapa kelas? Nggak digarap aja di masa-masa yang sekarang Om? Kan bisa jadi lagu edukasi buat para pelajar. Enggak. Lagu itu biarlah asli seperti apa seusia saya. Usia saya waktu itu sekitar 8 tahunan, 9 tahunan, biarlah aslinya lagu seperti itu. Kalau kita garap lagi sekarang, lagu itu bisa jadi lebih bagus ya. Tapi enggak, itu biarlah jadi sejarah saya buat lagu yang seperti itu. Bahkan ada lagu-lagu yang saya tidak mau saya rekam. Saya pengalaman pribadi dengan orang tua, dengan ada konflik dengan saudara, itu saya bikin lagunya. Tapi saya nggak mau rekam, itu gitu. biarlah jadi pengalaman pribadi. Oke. Gitu.
Sejauh ini Om banyak lagu-lagu yang menceritakan kisah-kisah dari penciptanya sendiri. Kemudian tadi Om juga bilang lagunya banyak juga kisah-kisah dari orang lain. Nah itu prosesnya yang mengambil kisah dari orang lain itu seperti apa Om? Kan begini, kita dulu harus muatan pengalaman jiwa kita harus banyak dulu. Pengalaman kita harus banyak dulu tentang misalnya malah percintaan. Kalau kita hanya pacaran 1-2 orang, maaf ya, itu pengalaman jiwa sedikit sekali. Tapi kalau udah puluhan pacar kita kan banyak pengalaman tuh. Jadi ketika seseorang menceritakan tentang cinta, tentang pribadi mereka pada kita mudah menangkapnya. Kita mudah memposisikan di mana. Salah satunya, contohnya lagu Nyawa Pulang ke Badan. Itu adalah kisah seorang ibu yang namanya Yudi Tinar yang sudah 30 tahun tidak ketemu dengan mantan pacarnya. Ketika bertemu di sesuatu tempat, jadi bagi kita sebuah berkah, jadi sebuah lagu. Itu dia lagunya Pulang ke Badan. Dari sekian tahun Om berkiprah sebagai pencipta lagu Minang nasional juga ada ya Om? Ada juga ya. Menurut Om Budi sendiri lagu yang bagus itu kualitasnya seperti apa Om? Jadi lagu itu adalah lagu yang bermuatan ada muatan dalamnya. Kemudian lagu yang punya nilai kesantunan, punya nilai ketuntunan. Kalau tuntunan tidak ada dalam sebuah lagu, itu berarti kita gagal membuat lagu. Sebab nilai tertinggi daripada mencipta lagu adalah ibadah. Nilai tertinggi itu ibadah. Kalau nilai ibadah tidak ada, percuma kita bikin lagu. Ketika orang membuat, ada seorang profesor, saya lupa namanya, profesor itu mengatakan, orang akan jadi arif apabila mendengar sebuah karya musik. Bukan karena orang arif dapat mendengar sebuah karya musik. Artinya, musik atau karya cipta musik yang didengarkan itu membawa sesuatu yang positif untuk seseorang. Itu kuncinya. Kemudian untuk lagu Minang itu yang berkualitas seperti apa? Lagu Minang, kecil orang, lagu Minang itu untuk meratok. Ingat ya, lagu Minang bukanlah syahwat, tapi martabat. Nah, bernilai martabat, bukan menilai syahwat lagu Minang. Jadi kalau sempat lu orang berdusu mau nyanyi lagu awak, terus salah waktu buat lagu. Makanya ketika memulai membuat lagu itu, kita harus rasul dibuat naik, rasul dibuat turun. Apa artinya? Ketika inspirasi itu datang, ada rasa itu datang, kita pikirkan dengan matang dengan kepala. Itulah yang sebut orang kalau apa namanya? Ya, rasul dibuat naik, rasul dibuat turun. Setelah dipikirkan, setelah selesai lagu itu, rasul dibuat turun kok punya nilai badan enggak? Punya nilai budaya enggak lagu? Kok yang rasul dibuat turun. Kalau kedua-duanya, itulah lagu Minang. Itu lagu Minang. Liriknya harus benar-benar harus diperhatikan. Iya, jadi kata-kata itu betul-betul kata-kata yang punya makna, yang bernilai tuntunan tadi. Sampai sekarang ini Om Budi itu nyamannya membuat lagu itu genrenya hanya di Minang saja kah atau mungkin ada genre yang lain Om? Jadi masalah genre itu tergantung mood kita. Kita tidak pernah memilih genre, tidak pernah. Kalau lagu itu meminta genrenya pop, ya pop kita bikin. Tergantung mood kita saat itu ya. Kalau memintanya Melayu, ya Melayu kita bikin. Ya begitu. Ini tidak kita harus Minang, tidak. Tergantung moodnya apa. Tergantung moodnya ya Om ya. Proses lagu sampai ke penyanyi itu seperti apa Om? Kan begini, ketika lagu itu selesai, kita tidak tahu lagu ini untuk siapa, kita tidak tahu. Yang penting kita setelah menyelesaikan sebuah karya musik, sebuah karya lagu. Kemudian misalnya datang penyanyi minta lagu misalnya, atau produser untuk siapa, penyanyinya si Anu. Kalau lagu itu didapati kita kenal, enak, ini bagus di sini kita kasih. Tapi kalau enggak kita kasih. Bahkan ada lagu yang sampai 16 tahun tidak saya rekam. Baru di tahun 94 saya bikin, baru tahun 2008 baru direkam. Contohnya lagunya ini, Rasulnya lah Jina, Rasuleka nama, itu 16 tahun tersimpan. 16 tahun. Karena setiap datang Android datang, enggak suka sama Android lagu ini, saya simpan lagi. Berarti tidak semua lagu tuh datang punya kita kasih, enggak. Ya, berarti Omnya sendiri harus memikirkan juga lagu ini cocok buat karakter vokal seperti apa gitu ya. Oh, begitu ya. Tidak semua datang punya dikasih aja, enggak gitu, enggak semudah itu. Karena nanti setelah direkam kita merasa enggak puas. Itu yang jadi penyakit. Nah, itu. Tadi Om bilang lagunya itu harus disesuaikan dengan karakter vokal. Nah, kalau seandainya tiba-tiba ada penyanyi yang langsung minta lagu sama Om, itu bagaimana Om? Om sendiri kan belum mengetahui itu karakter vokalnya seperti apa, cocoknya lagu yang dibikinin seperti apa, begitu Om. Jadi begini, ketika dia datang,
minta lagu, kita kan belum tahu lagu apa mau kita bikin. Kadang-kadang bisa besok bisa bikin, kadang menunggu 2 hari, 3 hari atau setahun mungkin ya, sudah ada inspirasi baru kita bikin. Ketika kita menggarap itu, kita harus mau menjadikan diri kita menjadi seorang penyanyi itu. Misalnya untuk Android, kita jadi Android dulu dalam bikin lagu. Kita bayangkan kita tuh jadi Android dalam bikin lagu. Begitu. Jadi sehingganya ketika lagu selesai pasti udah pas untuk Android. Begitu juga dengan penyanyi yang lain. Harus masuk dulu ke dalam jiwa si penyanyinya, begitu ya Om. Kita harus jadi penyanyi aslinya dulu. Kalau Om bikin lagu itu yang duluan dibikin liriknya apa notasinya dulu Om? Jadi yang pertama datang itu ada rasa ya. Rasa itu kemudian akan muncul berbentuk lirik atau berbentuk melodi. Kapan saja, apa dulu terserah. Kadang lirik dulu, kadang melodi dulu. Kadang nyatu, gitu ya, Om, ya? Kadang langsung kayak lagu Lalo Lana Kandung Jan Maranyang Ju, itu sejalan antara lirik dan melodi. Ketika lirik dan melodi itu dibuat, dia klop langsung. Nah, ada juga yang kadang lirik dulu, kadang melodi dulu, tergantung apa yang kita dapat waktu itu. Jadi untuk membuat suatu notasi lagunya itu Om harus menggunakan alat musik atau Om pakai insting feeling aja dulu ya? Jadi kebetulan ya, saya dari kecil sudah belajar notasi, kemudian memang sekolah saya itu memang sekolah musik. Bahkan untuk sarjana saya itu sarjana musik, komposisi musik. Jadi orang yang memilih komposisi musik itu sudah pasti solfeggio-nya atau macam notasinya pasti sudah oke gitu. Dari sekian banyak lagu Om yang sudah launching dibawakan oleh penyanyi-penyanyi yang terkenal, dari penyanyi yang baru sampai penyanyi yang legend gitu ya Om. Menurut Om Budi sendiri lagu yang paling hits atau yang paling tidak bisa dilupakan itu lagu apa Om? Karena lagu itu dibikin berdasarkan pengalaman pribadi ya. Jadi tidak 1-2 lagu ya. Maaf, ketika saya bikin lagu, kalau lagu itu menyentuh tentang pribadi saya itu, bahkan sampai menetes air mata ketika lagu itu selesai. Apalagi kalau terdengar orang menyanyikan lagu itu, kita sampai merinding. Karena masuk ke kita. Jadi saya tidak bisa memilih lagu ini atau lagu ini. Tapi banyak lagu yang saya bikin itu karena pengalaman pribadi. Jadi semua lagu-lagu itu saya suka, lagu itu berkesan untuk. Tapi yang paling berkesan satu aja apa Om? Salah satunya Balam Pamutih Tali. Balam Pemutih yang kita nyanyikan tadi ya Om ya? Itu pengalaman pribadi juga ya? Oke. Musik ini merupakan salah satu subsektor dari ekonomi kreatif ya. Nah, menurut Om Budi sendiri prospek sebagai seorang musisi, seniman atau pencipta lagu di Sumatera Barat itu seperti apa Om? Kalau di pihak keluarga saya, apalagi di kampung ya, dia beranggapan saya itu adalah orang kaya sekarang. Karena lagu saya banyak yang hit, kaya. Saya teori demikian, tapi kenyataan tidak. Yang kaya itu hanyalah orang yang punya YouTuber dan para produser. Kemudian, tapi yang paling tidak tentang ekonomi kreatif, bahwa pencipta lagu itu menghidupkan banyak orang. Menghidupkan para produser, menghidupkan para pedagang-pedagang kaset, menghidupkan para radio-radio, televisi. Itu orang musik yang menghidupkan. Paling tidak. Walaupun penciptanya sendiri hidupnya begitu-begitu saja. Kenapa? Kita masih apa namanya, tentang undang-undang hak cipta itu masih sebatas di atas kertas. Tapi untuk pelaksanaan tentang undang-undang hak cipta kita belum melihat seperti apa kesungguhan dari pemerintah. Terus bagaimana dengan royalti lagu-lagu yang hits gitu Om, yang booming gitu? Apakah pencipta dapat royalti dari lagu tersebut? Tahun 80-an sampai tahun 91 saya masih dapat royalti. Sampai 91? Iya, ketika lagu dipakai, lagu itu hit, kita dapat. Semenjak itu tidak ada lagi. Itu dapatnya dari produser langsung? Iya, dan itu tidak ada perjanjian. Ke produser merasa untung, ya kita dikasih. Sekarang enggak. Kalau untung ya untung, kalau rugi ya rugi sendiri produsernya. Jadinya bahkan kita merasa tidak bertanggung jawab untuk lagu itu hit atau tidak. Kan seperti itu jadinya. Karena kita tidak dapat royalti dari apa yang kita bikin. Nah, gimana kenapa tidak diperjuangkan hak pencipta lagu yang seperti itu dalam suatu forum organisasi yang memperjuangkan seniman gitu Om? Ya mungkin untuk organisasi ya, salah satu kan kita punya organisasi pencipta lagu di sini. Selama ini mungkin belum berjalan dengan baik ya. Mudah-mudahan dengan kepengurusan yang baru sekarang kita akan mengarah ke situ.
Oke, oke. Terus menurut Om Budi sendiri sekarang apalagi di masa pandemi ini ya Om ya, orang udah banyak beralih ke YouTuber, influencer seperti itu, dan banyak para penyanyi-penyanyi itu mulai merambah ke dunianya YouTube gitu ya Om ya. Kemudian banyak lagu-lagu dari para pencipta yang diambil dengan tanpa izin, catatan cover gitu. Nah itu bagaimana itu Om? Kita berprasangka baik saja ya. Mereka awalnya hanya pingin eksis, kawan-kawan tuh dia pingin menyanyikan lagu kita, oke. Tapi alangkah lebih baiknya kalau mereka kasih tahu dulu, izin dulu. Kalau tidak mau secara tertulis enggak lah, telepon aja kan cukup tuh. Om, saya bikin lagu ini, izin ya, paling tidak. Tapi ternyata salah satu lagu, contohnya lagu saya yang judulnya Lampau Putih tadi itu lebih 20 orang yang cover. Itu paling izinnya paling 2-3 orang, yang lain nggak ada. Termasuk para produser yang memasukkan lagu kita di YouTube itu tanpa izin. Hampir sekian puluh buah lagu saya itu yang, aduh, kalau dia sudah menghasilkan uang puluhan juta. Jadi mungkin dalam waktu singkat kita akan telusuri itu, kita akan kembali meminta hak-hak kita melalui organisasi pencipta lagu yang sah ini. Terus selama ini ada kejadian yang lagu Om Budi itu di cover ya sudah terbit di YouTube dan di mana-mana tanpa izin, itu Om Budi sendiri menanggapinya seperti apa? Ya kita doakan saja mereka hanya rezeki, berdoa gitu ya, mudah-mudahan pahala mengalir ke kita, gitu aja. Kalau kita tutup kan jadi sakit hati, jadi penyakit kita kan. Nggak usah lah, biar jalan dulu. Sepanjang Om Budi berkiprah sebagai seniman musisi pencipta lagu di Sumatera Barat, kalau boleh tahu nih Om, suka duka yang Om Budi alamin selama berkiprah di dunia tersebut seperti apa Om? Dukanya dulu ya. Di awal merintis karir itu kita butuh pengakuan. Kadang-kadang kita yakin dalam sebuah studio rekaman kita ikut juga masukkan lagu kita yakin lagu kita tuh jauh lebih baik dari lagu orang. Itu keyakinan kita. Tapi nyatanya tidak. Ternyata lagu kita dibuang. Dibuang, dan itu berapa kali itu dalam waktu yang panjang gitu. Baru tahun 91 ketika lagu kita masuk akhirnya para produser antri, minta lagu ya, tolong siapkan lagu untuk ini. Tapi mencapai itu alangkah sulitnya. Karena waktu tahun-tahun 80-an itu produser di Padang ini kan tidak banyak. Misalnya satu ada yang paling besar itu waktu itu judul Tanah Rekor. Itu masuk ke situ Allah Rabbi susahnya itu. Tidak mudah. Kalau sekarang gampang, kita bisa bikin sendiri dulu, enggak. Malah bisa jadi produser sendiri sekarang. Itu dia. Itu sulitnya. Kemudian kalau sukanya ya di awal-awal tahun-tahun 90-an itu kita bisa bikin rumah lah. Kenapa bisa bikin rumah? Nilai uang masih sedikit. Uang kita dibayar sedikit, tapi nilainya. Saya masih ingat ketika saya bikin musik di Tanama, bikin instrumen, itu honor kita tuh 6 juta. Saya membangun rumah waktu itu harga semen baru Rp4.700. Berarti 6 juta itu sudah sama dengan 70 juta sekarang harganya. Sekarang berapa orang bikin musik? Masih 6 juta, 7 juta. Itu pun sudah masuk studio itu. Dulu belum, hanya untuk aransemen saja baru. Itu sukanya. Harapan Om Budi sendiri untuk pengembangan musik sebagai salah satu subsektor ekonomi kreatif seperti apa Om, dan kemudian juga harapan Om untuk seniman Sumatera Barat khususnya para pencipta lagu seperti Om ini kedepannya seperti apa Om? Ya, pertama masalah kualitas ya. Ada dua kualitas dan ekonomi. Masalah kualitas kita berharap pada generasi berikutnya pijakannya harus jelas. Pijakan itulah sebagai modal yang sangat jelas sebagai identitas. Misalnya dia bikin lagu Minang, dia harus mengerti dengan adat istiadat orang Minang, harus mengerti dengan tradisi Minang. Kalau itu tidak ada, maka dia tidak jelas di mana dia berpijak, maka kualitas lagunya akan jadi tidak baik. Untuk segi ekonomi kita harapkan pemerintah betul-betul memperhatikanlah masalah undang-undang hak cipta, betul-betul dijalankanlah masalah undang-undang hak cipta, sehingganya karya-karya kami, para pencipta lagu itu betul-betul terlindungi.
Selain menciptakan lagu-lagu yang hits yang masih banyak diminati oleh masyarakat sampai detik ini, Om juga dengar-dengar nih banyak melahirkan penyanyi-penyanyi yang handal juga nih Om. Amin. Melalui vokal coach bersama Om Sekri Budiman, begitu ya Om ya? Ya. Begini, sebetulnya saya punya pengalaman dari kecil. Ketika kita ingin menyanyi dari kecil, di lingkungan keluarga itu kan tidak mendapat tempat. Jadi saya juga berpikir demikian dengan orang-orang, kalau ada anak-anak yang berbakat, saya nak mau anak-anak itu bakatnya terpendam. Jadi saya ingin anak-anak itu jadi, bakatnya itu harus dijadikan, harus dia muncul gitu. Jadi benih-benih dia yang ada itu harus kita tumbuhkan. Bahkan penyanyi yang saya bawa, yang saya orbitkan itu rata-rata di kalang-kalang orang-orang terbelakang, ekonomi ya. Bahkan dari kampung-kampung. Nah, karena mereka sulit mendapatkan akses untuk bisa ke prosedur rekaman. Ketika kita mempersiapkan mereka, kita harus betul-betul memberikan dia kepercayaan diri bahwa dia tuh bisa bernyanyi, dia tuh bisa jadi artis. Dan alhamdulillah hal itu saya lakukan rata-rata berhasil dengan baik. Berhasil dengan baik, dengan banyaknya berprestasi, murid-murid yang banyak berlatih dengan Om Sekri tadi ya. Tidak hanya di tingkat daerah, tapi sampai ke tingkat nasional. Oke Om, terima kasih banyak atas waktu Om Budi pada pagi hari ini bersama kita dalam edisi Malapa Motalama tentang musik, khususnya dalam penciptaan lagu tadi ya Om. Sebelum Kak Ros undur diri, ini ada titipan dari Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat. Mohon diterima Om. Oh iya, piagam ya? Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian ada ini juga. Terima ya. Oke. Terima kasih Ke. Terima kasih Om. Sama-sama. Dosen Pariwisata demikian tadi Motalama kita bersama salah seorang musisi Sumatera Barat, Bapak Sekri Budiman. Dan sampai jumpa lagi di edisi Malapa berikutnya, tentunya dengan para pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif lainnya. Saya Kak Ros mohon undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pariwisata. Salam Kiti Masua.